Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali di channel Hindu Prime bersama saya, Geni Sastro. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bulian daripada Ustadz Muwaffiq yang menjelaskan mengenai moksa agama Hindu. Beliau mengatakan orang-orang Hindu yang gagal mencapai moksa akhirnya menjadi jenglot. Jenglot jadinya. Itu adalah orang-orang yang gagal mencapai moksa. Kenapa gagal mencapai moksa? Karena ketika dia melaksanakan proses moksa dari raga dan sukmanya menghilang, dia masih tanggung, tetapi ingat dengan ternaknya, kambingnya, akhirnya dia malah tidak moksa. Akhirnya gagal moksa, menjadilah jenglot. Itu kata beliau. Dan untuk supaya moksa harus dibarengi dengan upawasa. Memang kalau tidak memahami mengenai Hindu, jangankan orang luar, orang Hindu pun masih banyak yang belum memahami Hindu, sehingga bermacam-macam orang mengatakan moksa itu matilah, hilanglah. Nah, demikian. Tetapi itu semua keliru, salah. Terus mengenai jenglot. Jenglot itu memang orang yang gagal, tetapi bukan gagal moksa. Dia gagal menjadi mustika. Orang-orang di Jawa yang belajar ilmu Betara Karang, jika dia mati, maka apabila nguburnya itu telat, maka dia mengalami proses pemurnian dari jasad mengecil dan terakhir menjadi kecil sebesar batu cincin. Nah, kalau dia sudah sebesar batu cincin, dia tidak mengecil lagi. Nah, itulah yang disebut dengan mustika Betara Karang. Mustika Betara Karang ini harganya mahal, miliaran, puluhan miliar bahkan dicari orang ini. Tetapi kalau dia gagal moksa, gagal menjadi Betara Karang, dia gagal menjadi mustika, dia jadi jelenggot. Karena telat nguburnya, sudah terjadi proses pemurnian, dia sedang mengecil, baru buru-buru dikubur, akhirnya walaupun sudah dikubur di tanah, begitu dia panjangnya mencapai 25 cm atau 30 cm, dia berhenti mengecil. Akhirnya disebut jenglot. Nah, jenglot inilah juga yang dijual di pasaran, itu lumayan juga harganya. Itu banyak juga yang orang yang mencarinya. Nah, demikian. Tetapi moksa itu tidak mati. Moksa itu tidak menghilang. Kalau orang itu mati, ya nggak bisa moksa. Karena mati itu binasa. Adapun orang yang mengatakan orang mati itu ada lagi nanti perjalanan baru, yaitu adalah keyakinan sebelum Sri Krishna turun. 5.000 tahun yang lalu Sri Krishna turun ke bumi. Tetapi di India itu sudah ada keyakinan. Orang-orang India zaman itu memahami bahwa orang mati itu nanti bukan binasa, dan dia akan pergi ke neraka atau ke surga sesuai dengan karmanya. Tetapi setelah Sri Krishna turun, itu salah. Dan diluruskan oleh Krishna. Orang mati itu adalah binasa. Mati itu binasa. Tuhan bersabda, "No asatah widiyate bawo, no abawo widiyate sattah."
ubayo api drestontas tu anayos tato darsibi. Semua orang menyatakan bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan semua orang juga menyatakan bahwa mati itu bukanlah binasa. Tetapi kedua pernyataan tersebut berasal dari orang yang pengetahuannya terbatas. Sedangkan mati itu adalah hukuman karena masih dipenuhi oleh sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci mampu melihatnya bahwa mati itu menakutkan karena mati itu adalah binasa. Jadi tidak ada kelanjutannya. Jadi tidak, orang mati itu tidak bisa moksa. Orang mati itu tidak bisa ke surga. Orang mati ya selesai. Demikian. Nah, saya akan jelaskan mengenai moksa, tetapi supaya tidak terjadi fitnah, maka saya akan tayangkan ceramah-ceramah yang mengenai moksa ini yang dilakukan oleh Kiai Gus Mawapik. Itu mari kita simak bersama. Kenapa? Zaman semonten pas Islam dugi, wong Jawa niku duwe aliran sing doyan menungso, sing mangan menungso niku duwe. Naminipun aliran Bhairawa Tantra. Aliran niki muncul sebab tiang Hindu zaman biyen niku nggih niku mboten kuat ngelakoni Hindu Brahma sing ngulangi moksa. Mati sing paling apik nek cara Hindu kan moksa, ilang raga sak sukmane. Nah, supaya iso moksa, tiang Hindu niku diulang upawasa. Upawasa niku ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang murca. Lah ngoten niku kathah sing wis mimpes cilik-cilik ngoten niku eling wedhuse ngoten niku. Lah niku terus gagal, ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso, mimpes cilik awake niku. Dadi jenengane jenglot utawa Bathara Karang. Mula sampean nek Bathara jenglot aja didol larang, niku produk gagal moksa. Akhirnya terus beralih. Napa? Mboten golek sing moksa tapi golek sing ana ajaran namine ngraga sukma. Lah supaya iso ngraga sukma nglakoni upacara naminipun panca makara panca. Nah, demikianlah yang dijelaskan oleh Kiai Gus Muwaffiq. Nah, untuk itu sekarang saya jelaskan sesuai yang saya janjikan tadi. Saya akan jelaskan moksa itu apa. Moksa itu adalah merdeka, bebas. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu pohon aswada. Semua orang yang lahir di dunia ini dibelenggu, diikat oleh sebuah pohon, namanya pohon aswada. Pohon aswada ini besar sekali, pucuknya menghadap ke bawah, akarnya menghadap ke atas. Itulah pohon ini. Dan orang-orang yang lahir ke dunia ini semua diikat, dibelenggu olehnya, sehingga tidak bisa keluar dari sana, sehingga tetap berada dalam kekuasaan takdirnya. Makanya orang-orang yang lahir ke dunia ini terikat dengan lingkaran kelahiran dan kematian. Tetapi supaya bisa terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian ini, Tuhan memberikan ajaran yang namanya Sanatana Dharma. Karena supaya kita bisa bebas dari pohon aswada ini, kita harus mampu membersihkan diri kita dari yang namanya dosa. Yang bisa membebaskan dosa di badan kita hanya Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan berkah kepada manusia berupa cahaya atau dharma. Kalau dharma ini sudah memenuhi badan kita, Tuhan sudah memberikan sampai penuh, maka semua dosa-dosa yang ada di dalam badan kita itu
habis. Nah, karena dosa-dosa itu habis, maka kita oleh pohon aswata itu dilepas. Jadi kita merdeka. Kalau sudah kita dilepas, kita sudah tidak lagi mengalami yang namanya lingkaran kelahiran dan kematian. Kalau orang-orang semua mengatakan bahwa semua yang lahir ke dunia ini pasti mati, itu adalah keliru. Tuhan bersabda, no tu ewaham jatunasam, no tuam no ime jana dipah, no co iwo no bawi sama, sarwo wayang atah param. Di saat kapanpun aku tidak pernah binasa, engkau juga tidak binasa, dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini binasa, juga tidak akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Dan semua orang yang melakukan samadhi, jika mampu mencapai rohani tertinggi, maka dia termasuk golongan orang-orang suci. Jadi orang-orang suci itu terbebas dari mati. Jadi tidak mati. Nah, kalau kita sudah dipenuhi badan kita dengan cahaya, kita tidak akan mati. Tuhan bersabda, Neho bikramo naso asti, pratyawayo no widyate. Jika seseorang badannya sudah dipenuhi dengan dharma, niscaya tidak bisa dibinasakan dan tidak ada siapapun yang bisa menyerangnya. Tidak mengalami kematian dan kerugian. Su alpam api asodarmaso trayate mahatobaya. Sekecil apapun dharma yang bisa dicapai seseorang, itu akan membebaskan dirinya dari penyakit-penyakit yang berat-berat. Jadi kalau dia kecil yang dia miliki, cahaya dia miliki kecil, ya penyakitnya hilang. Dia ada bisa penyakit yang berat, dia bisa ingat. Tapi kalau udah penuh, hebat, kuat sekali, menjadi orang kuat. Jadi tidak mati. Kalau ada orang yang mengatakan moksa itu mati, itu adalah mengikuti sebelum Sri Krishna turun, sebelum 5.000 tahun yang lalu. Tuhan bersabda, Janmo bano winirmuta, padam gasantio anomayang. Jika badan jasmani sudah dipenuhi dengan cahaya, niscaya terbebas dari semua dosa-dosanya, sehingga selamanya sehat dan terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian. Demikian, tidak mati. Saya menjawab ini dengan kitab suci. Demikian. Tidak ada orang moksa itu mati. Tuhan juga bersabda, Jadmo mentiur jaro dukair, wimokta amertam asnute. Jika badan jasmani sudah dipenuhi cahaya, engkau pasti mencapai moksa, sehingga tidak mati dan terbebas dari lingkaran kelahiran, kematian, penuaan, dan kesusahan. Jadi demikian. Jadi ada orang mengatakan, wah moksa itu menghilang, wah moksa itu mati. Itu tidak berdasarkan kitab suci. Ini sekarang saya jelaskan dengan memakai kitab suci, supaya terang dan benderang. Terus kalau tidak menghilang, kalau tidak mati, kemana? Tuhan bersabda, pasan serunuan separsan jigrano asnan gacan swapsan swasa. Jika badan jasmani sudah dipenuhi dengan cahaya, niscaya pada saat itu juga seseorang menjadi penakluk. Dan walaupun sudah dipenuhi cahaya dan sudah menjadi seorang penakluk, dia tetap juga masih menjadi manusia biasa. Masih melihat dengan matanya, masih mendengar suara, masih meraba dengan tangannya, masih makan, masih kelihatan jelas, jadi tidak menghilang. Masih mengerjakan pekerjaan tidur dan masih bernapas seperti manusia biasa.
Jadi masih tidak berubah. Umpama saya mau ya tetap begini. Tidak pakaiannya dirubah, jadi berjubah, ya tidak. Biasa-biasa saja. Tuhan juga bersabda, pralapan wisrajan gerahanu, unmisan nimisan api. Walaupun sudah moksa, bicaranya masih tetap seperti manusia biasa. Suka memberi dan masih menggauli istrinya. Artinya masih melakukan hubungan seks dengan istri. Masih kedip-kedip matanya. Jadi tidak kaku matanya, masih kedip-kedip. Dan masih mengerlingkan kedip-kedip matanya. Masih berkerling kalau ada orang cewek cantik lewat. Kedip-kedip berkerling dia. Nah itu. Jadi kalau begitu, kalau dia tetap hidup, ada pertanyaan. Kalau tetap hidup, mana orangnya? Yang maksa-maksa dulu kok nggak ada? Ya nggak ada lah, karena di sini tempatnya samsara, tempat penderitaan. Orang yang sudah moksa, dia memiliki kemampuan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Untuk sejauh seperti umpamanya, jarak bumi ke matahari itu 90 juta kilometer kata orang ahli. Nah, itu ditempuh dalam 5 menit cahaya. Tapi kalau orang yang sudah moksa, tidak perlu 5 menit cahaya, semenit aja, kurang dari semenit sudah sampai. Nah, tempat Tuhan itu miliaran kilometer. Itu ditempuh dalam waktu sekejap. Itu nanti kalau orang moksa itu ya sudah pergi sesuai janji Tuhan, siapapun yang sudah mampu ke tempat Tuhan itu dikasih hadiah. Demikian. Tetapi orang-orang yang sudah moksa ini memiliki kewajiban. Harus menyelesaikan dulu kewajiban, harus mensejahterakan orang-orang di dunia ini, harus membuat dunia ini damai. Setelah itu selesai, baru dia boleh tinggal menjadi penduduk di tempatnya Tuhan, di surganya Tuhan. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita belum selesai tugas di bumi ini, masih boleh mundar-mandir pergi ke sana kapan saja. Pintu surganya Tuhan itu terbuka bagi orang-orang yang moksa ini. Tuhan bersabda, yadro cayo co upapanam, swargo dwaro mo apa wertang. Siapapun yang sudah mampu menguasai jalan ini, niscaya menjadi orang kuat, tidak bernasib malang, tidak bisa dihilangkan, tidak gila hormat, dan pintu surganya Tuhan yang Maha Esa terbuka lebar. Nah, jadi artinya kita boleh ke sana kapan saja kalau kita sudah, badan kita dipenuhi cahaya, kita sudah moksa, kita mampu ke sana. Itu artinya. Jadi tidak menghilang, tidak mati. Nah, surga itu di mana? Surga itu di tempat Tuhan. Di bumi seperti bumi kita ini. Surga itu tidak di langit. Agama sebelum Sri Krishna turun mengatakan Tuhan itu di langit, melayang seperti layangan. Tetapi Sri Krishna mengatakan Tuhan itu di bumi. Buminya Tuhan itu namanya Brahma Buana Loka. Tetapi tidak semua makhluk bisa melihatnya. Yang bisa melihat hanya manusia yang sudah suci, yang sudah moksa. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena buminya Tuhan ini disengaja disamarkan. Jagatnya, kata Tuhan, jagat awiato murtina. Jagat Tuhan ini, bumi Tuhan ini sebenarnya sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh berwujud sama dengan jagat kita di dunia ini. Tetapi Tuhan yang Maha Esa sengaja menyamarkannya, disamarkan supaya tidak kelihatan, supaya tidak makhluk-makhluk yang tidak perlu, supaya jangan masuk ke sana. Nah itu. Bumi, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan bumi banyak sekali sesuai jumlahnya matahari. Kenapa sesuai jumlahnya matahari? Karena Tuhan itu menciptakan galaksi atau gugusan tata surya. Gugusan tata surya itu diciptakan banyak sekali. Banyak sekali. Dan semua gugusan tata surya sama dan sebangun. Besarnya sama, cara kerjanya sama. Semua memiliki matahari, bumi, bulan, dan planet-planet. Nah itu. Banyak sekali bumi itu.
kata Tuhan, bumi itu ibarat seperti untaian mutiara, berjejer, indah. Demikian. Tetapi kita sebagai manusia tidak mampu dan tidak bisa ke sana sebelum kita memiliki kekuatan, sebelum badan kita bisa dipenuhi dengan cahaya. Jadi demikian. Jadi tidak bumi itu kita keluar dari bumi ini di sana di langit, ya tidak. Ada bumi lagi. Nah, nanti kalau sudah menjadi penghuninya surga, penghuni tempat Tuhan, itu kita di sana dikasih hadiah di surganya Tuhan itu. Dan yang bisa ke sana adalah orang suci. Manusia di dunia ini ada dua macam. Orang awertam, orang yang adharma, atau awertam, orang yang tidak memiliki dharma, dan orang yang memiliki dharma. Orang memiliki dharma namanya orang mulia. Orang mulia ini apabila nanti berhasil lulus namanya mendapat gelar Brahmana. Nah, Brahmana inilah yang disebut orang moksa. Makanya di tempat Tuhan itu, di surga Tuhan itu, yang ada hanya Brahmana. Tuhan bersabda, Sahasro yugo paryantam, ahar yat Brahmano widuh. Di surga tempatnya Tuhan ini, di samping disiapkan hadiah berupa istana, juga disiapkan 1000 macam kenikmatan, yang mana bebas dinikmati oleh para Brahmana sepanjang hari. Para Brahmana itu nikmat, hebat itu sepanjang hari. Karena tidak ada lagi kewajiban bekerja, kewajiban untuk sembahyang tidak ada lagi, yoga tidak ada lagi. Di sana tinggal menikmati. Lah, kalau begitu hadiahnya sana, ngapain di dunia ini? Kalau kita sudah dibolehkan ke sana, kalau kita sudah moksa, itulah yang kita cari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang mati itu ke surga, itu adalah agama sebelum Sri Krishna turun, dan agama itu sudah expired, sudah kedaluarsa. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia serakah-serakah di dunia ini merubah kitab suci Sanatana Dharma ini. Kalau tidak salah, kalau tafsir saya, karena London, Inggris itu pernah menjajah India, tetapi sulitnya luar biasa menjajah India. Kelihatannya buku Bhagavad Gita ini dibawa ke London. Di sana diterjemahkan, tetapi terjemahannya seolah-olah benar, padahal itu sesat. Nah, setelah diterjemahkan, dibawa lagi ke India, diajarkanlah dari bahasa Inggris itu ke bahasa masing-masing orang-orang di India itu. Jadi beratus-ratus tahun begitu, sampai sekarang orang India tidak tahu aslinya, tidak tahu terjemahan aslinya. Jadi yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Inggris itu. Juga orang-orang di Indonesia. Makanya itu adalah kitab suci yang sesat. Karena sesat, memang sengaja disesatkan. Tidak tahu Dharma. Tidak tahu Dharma, tidak tahu moksa. Makanya orang-orang Hindu sekarang mengatakan moksa itu mati dulu. Itu permasalahannya. Tetapi saya tidak memakai, saya tidak menerjemahkan dari bahasa Inggrisnya, tapi langsung dari bahasa Sanskertanya. Sehingga saya, apa yang saya katakan ini, saya pertanggungjawabkan. Dan saya sudah menjadi yogi. Jadi kalau yogi itu adalah sudah memperoleh cahayanya sehingga terbebas dari penyakit-penyakit yang berat-berat. Jadi demikian. Jadi bukan kita nanti kalau gagal moksa jadi jenggot, enggak. Ya tetap manusia biasa. Tapi kalau gagal moksa berarti gagal memperoleh cahaya dari Tuhan. Berarti gagal menjadi orang baik. Karena yang memperoleh cahaya dari Tuhan hanya orang baik. Tetapi baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Kita sedang merasa baik aja.
Nah, itulah gunanya kita mengetahui serada, kita melakukan asanas, pranayama, bana, mudra, samadhi, kita melakukan yajna, kita melakukan upawaso. Upawaso yang dibarengi dengan pikiran yang baik, tidak merusak, tidak menganiaya, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan hubungan suami istri, dan tidak berhayal. Itu tidak boleh, semuanya itu tidak boleh. Itulah seradanya supaya kita mencapai moksa, dan moksa itu benar-benar ada. Jadi tidak hilang raga dan sukmanya, tidak. Demikian Pak Kiai, semoga ini dipahami. Saya harapkan jangan lagi ini statement yang salah ini jangan lagi disebarluaskan, karena itu membuat nanti orang-orang merasa tersakiti. Jadi demikian, saya terima kasih kepada Pak Kiai. Kalau Pak Kiai berkenan, suatu kapanpun ada waktu, bisa berdiskusi mengenai kitab suci yang menjelaskan mengenai moksa. Saya terbuka, pintu saya terbuka kapan saja, siapa saja, karena banyak juga orang-orang yang belajar kepada saya tentang bagaimana mencapai moksa, bagaimana melakukan asanas, pranayama, banda, mudra, dan samadhi. Untuk itu, saya terima kasih sudah menonton. Saya tutup sampai sini. Saya ucapkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.